I mulai dari 1 to 5, ini to N ya, to N. Oke ya, do. Ya, mungkin ini ada begin atau N nanti kita. Ya, ini pasti ada begin ya. For J, bukan G ya, J. J dari 1 to N. Do. Nah, tinggal kita atur ininya. Oh, ini bukan dari J, sorry. Dari J, dari J. Dari J, kok dari J? Dari I, sorry. Ini saya hapus dulu. Mana penghapusnya? Nggak kelihatan penghapusnya. Lupa. Oh, bukan table design. Oh, ini penghapusnya bukan ini. Ya, gayanya beda. Ya, oke, for J, ya mulai dari I, ya to N plus I, gitu ya. Jadi tetap hasilnya sebanyak N kali juga ya. Ya, N plus N kali juga. Jadi N kali N, tetap N kali N. Ya, tinggal ya ininya write gitu ya. Ini kan tinggal write I ya. Write apa? Write J ya. Write J. Ya, tapi ada tapinya ini. Mod N gitu ya, mod N. Ya. Baru di sini write ln. PN. Oke, jadi. Ini nomor 3A. Berapa menit tadi kita kerjakan? Ya, bawahnya lebih gampang lagi ya. Bawahnya tinggal write saja itu. Ya, mungkin ini diatur lebarnya 2 gitu, supaya lebarnya agak bagus. Lebarnya 2 atau 3 gitu, supaya agak renggang. Ya. Supaya agak renggang. Oke ya. Kemudian yang ini, ya masukkan 7, 1, 2, 3, terus sampai 7, balik lagi, berkurang. Ya, ini lebih gampang lagi ya. For I mulai dari 1 to apa nih? To apa? To 2 kali, gitu aja ya. 2 kali N min 1. Nah, jadi deh dapet. Ya, do. Ya, write. Write apa nih? Write-nya apa? Write-nya I mod N. Sama dengan yang tadi. Dibagi, bukan dibagi. Lebarnya misalnya 3 misalnya. Misalnya 3. Udah selesai. Jadi ya. Soal nomor 3. Berapa menit tuh kita kerjakan? Ya 10 menit lah barangkali dengan mikirnya. Ada yang kerjakan begini nggak? Coba angkat tangan. Yang mengerjakan begini coba angkat tangan. Saya pengen tahu. Yang mengerjakan mirip seperti saya. Ya nggak apa-apa. Gayanya lain boleh. Bebas. Gayanya lain bebas ya. Ya, yang penting outputnya benar ya. Tapi jangan ditulis satu-satu ya. Jangan ditulis satu-satu. Write tadi apa? 1 2 3 4 5 write ln 1 2 3 4 5 write ln 2 3 4 5 1 write ln 3 4 5 1 2. Ada yang gitu. Jangan angkat tangan. Kalau ada yang gitu jangan angkat tangan. Kalau dulu ngerjain kayak gitu saya kasih minus. Kalau sekarang enggak. Saya kasih bonus. Paling enggak masih mengerjakan. Ya, paling tidak bisa buat fotogram ya.
Ada yang tidak mengerjakan 5 soal nggak? Coba angkat tangan. Yang tidak mengerjakan 5 soal. Angkat tangan. Yang tidak mengerjakan 5 soal. Aduh, sayang. Sayang sekali. 1, 2, 3. Banyak. Maksudnya nggak ngerjakan 5 soal. Saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang mengerjakannya kurang dari 5 soal? Itu. Kurang dari 5 soal. Sudah kalian kerjakan belum sampai selesai, tidak, itu dihitung 1 ya. Dihitung sudah mengerjakan ya. Misalnya kalian mengerjakan soal nomor 5, tapi belum selesai, ya paling tidak sudah terlihat bentuknya, walaupun belum selesai, itu sudah dianggap mengerjakan soal nomor 5 ya. Kurang dari 5 soal yang kalian kerjakan. Ada lumayan ya. Ada berapa? 12 orang. Sayang ya, saya nggak cerita ya di sebelum UTS ya. Kalau gaya saya ngoreksi, jadi gini ya, kalau saat kalian mengerjakan soal ujian, ya kalian harus paham dulu ya, gaya dosennya ngoreksi ya. Ada dosen yang cerita, ada dosen yang tidak cerita. Biasanya saya cerita. Ya, kalau gaya saya ngoreksi, ya jangan sampai kalau soal esai jangan sampai tidak kalian kerjakan. Kalau soal pilihan ganda nggak apa-apa nggak dikerjakan, dengan sama ya. Kalau soal esai jangan sampai tidak kalian kerjakan. Misalnya disuruh ngerjakan 5, tidak kalian kerjakan kurang dari 5, jangan. Kalau lebih dari 5 juga nggak boleh ya, harus ada yang dicoret. Ya lebih dari 5 harus ada yang dicoret. Ya, kenapa begitu? Karena ya saya pasti akan ngasih nilai yang kalian kerjakan. Ya, yang kalian kerjakan tuh pasti saya kasih nilai. Ya, jadi kalau kalian ngerjakan hanya 4 soal, berarti nilai kalian maksimal hanya 80 poin maksimal. Ya, kalau kalian kerjakan 5 soal tapi 1 soal misalnya baru 50% kalian kerjakan, itu tetap ada poinnya. Tetap ada poin. Itu prinsip dasar esai. Saya pikir nggak hanya saya lah. Dosen-dosen lain semua pasti seperti itu, walaupun mungkin ada yang tidak ngasih bonus, ada. Ya, kalau saya sepanjang kalian kerjakan saya kasih nilai. Sepanjang masih logis gitu ya. Ya, misalnya soal nomor 6 misalnya menghitung nilai sinus gitu. Ya, kalian baru bisa ada ini konstanta pi misalnya. Pakai konstanta pi. Di Pascal kan udah saya jelaskan di soal ya. Konstanta pi ada di Pascal ya, di compiler Pascal itu ada, sudah terdefinisi. Kalian baru deklarasikan nggak perlu deklarasikan, cukup langsung pakai gitu. Cukup langsung pakai, lupa ya, nggak perlu deklarasikan lagi. Ya, atau kalian baru deklarasikan beberapa variabel dan sebagainya yang masih mengarah ke penghitungan pi. Ya, itu kalian masih saya kasih nilai. Ya, masih saya kasih nilai. Ya, tidak harus benar dulu programnya baru dapat nilai enggak. Ya, tidak kalau benar dapat 20 poin, kalau salah 0 enggak ya, tidak ya. Ya, panjang masih kalian kerjakan masih. Jadi nanti UAS jangan lagi ya ada yang ditinggalin ya. Ya, kalau 5 soal kerjakan. Ya, jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih ada yang kalian coret ya. Ada yang kalian coret. Nanti kalau sengaja kalian kerjakan lebih, terserah nanti biar Pak Firdaus yang milih. Oke, nanti saya pilihkan. Yang saya coret yang nilainya paling besar. Jahat. Ya kalian jahil. Masalahnya kalian ya kalian coret lah, atau mungkin saya saya hapus yang kalian kerjakan terakhir misalnya gitu ya. Ya kalau lagi jahat saya pilih yang apa aja, bukan jahat. Ya itu resiko mengerjakan lebih dari yang harusnya gitu, dan kalian tidak coret salah satu. Oke ya. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya UTS ya. Ada yang mau ditanyakan UTS? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Saya mau nanya, ya. Pak. Ya, silakan. Tapi bukan UTS, Pak. Nah, ini Ya, boleh. kalau misalnya ntar udah offline, bisa nggak, Pak? Kita belajar itu dicampur, Pak, daring sama luring gitu. Bisa nggak?
kemungkinan masih bisa. Ya, daring dan luring masih bisa. Ya. Jadi kemungkinan daringnya ini masih tetap dipertahankan, tapi mungkin tidak full. Kalau full percuma ya, untuk apa kalian samping STIS kuliahnya daring? Ya, paling tidak ketika dosennya barangkali dalam 7 kali pertemuan maksimal 2 kali daringnya misalnya. Ya, males nih dosen lagi suntuk ketemu mahasiswa, males ketemu awan lagi gitu kan. Atau ngerasa aduh rasanya kok mahasiswa ketemu saya cemberut terus gitu, apa bosan ketemu saya gitu, karena ketemu 2 kali gitu satu pekannya. Ya kita sering dulu ya. Tapi belum ada ketentuannya biasanya ya, tapi kemungkinan besar kan kalian mulai offline-nya kan semester depan ya, semester depannya kemungkinan besar. Kalau semester ini kayaknya 0%, kemungkinannya 0%. Kalau 0% berarti nggak mungkin gitu ya. Tidak mungkin, jangan 0% deh, 1% deh. Barangkali tiba-tiba ada apa gitu, ada satu kejadian luar biasa sehingga tiba-tiba STS, ayo kita offline mulai bulan Juni gitu misalnya. Juni udah selesai gitu ya, nggak ada gunanya ya, nggak juga ya. Ya kita paling April ya, April, Mei, Juni itu paling 1-2 pertemuan atau mungkin nggak ada ya. Ya 1-2 pertemuan mungkin Juni. Ya karena ada Lebaran ya, kita ada libur Lebaran. Oke, ini hari Rabu 26 Mei nanti ada libur gitu ya. Udah saya coba cari ganti, mudah-mudahan. Oke, baik. Ada lagi, silakan. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi kita ya. Materi kita hari ini. Jadi ada 2 materi, tapi ini 2 materi untuk 2 pertemuan ya. Tapi materi yang pertama ini mungkin setengah pertemuan lebih. Setengah pertemuan lebih. Subrank dan enumerated ini setengah pertemuan lebih lah kira-kira. Oke ya, ini subrank dan enumerated adalah tipe data yang dulu kita lewatkan. Ya, ini dulu pernah kita lihat ya bagannya. Jadi tipe data di Pascal ada tipe data sederhana, yang ordinal atau real. Real sudah kita bahas, ordinal yang standar sudah kita bahas, integer, karakter, boolean. Nah, subjangkauan dan terbilang ya atau enumerated dan subrank, ini subrank belum diubah ini. Enumerated dan subrank itu belum kita bahas ya. Ya, jadi 2 tipe data yang kita definisikan sendiri, ya bisa didefinisikan oleh pengguna. Ya, seperti apa tipe data terbilang? Kalau subjangkauan udah bisa kalian bayangkan ya. Ya, rentang nilai. Nah, ini tipe data enumerated terbilang ya, tipe data enumerated terbilang. Ini contohnya. Jadi kita bisa definisikan ini di bagian deklarasi variabel ya. Jadi bulan ini adalah variabel, ini variabel ya. Variabel. Nah, tipe data enumerated-nya itu yang ini. Ini tipe data enumerated tanpa nama. Tanpa nama. Hanya nilainya saja. Hanya nilai. Nilai. Ya. Nilainya adalah Jan, Feb, Mar, APR. Ya. Di mana karena dia bertipe ordinal, maka ada urut-urutannya. Jadi Jan-nya ini adalah ordernya, urutannya 0. Feb ini 1, 2, 3. Gitu seterusnya. Oke. Jadi ini yang tipe data enumerated-nya terbilang. Bulannya ini adalah variabel yang bertipe enumerated seperti ini. Nilainya seperti ini. Oke ya. Tentu karena bertipe ordinal, fungsi ini bisa dipakai nih. ORD,
predecessor dan successor. Ya, bisa digunakan. Oke, ini lewat aja. Ini contoh ya, misalkan kita deklarasikan variabel bernama brand, ya, identifier brand, di mana brand tipe datanya adalah enumerated yang nilainya didefinisikan seperti ini: Lenovo, HP, Asus, Acer. Jadi ada 4 item ya, di mana ini ordernya ini 0, 1, 2, 3, mulai dari 0 ya, otomatis ya. Jadi kalau write line ORD Lenovo, makanya outputnya otomatis 0. HP 1, Asus 2, Acer 3. Kemudian predecessor Asus, sebelum Asus nilainya adalah HP. Suksesornya Asus adalah Acer. Kira-kira seperti itu. Ya. Tipe data enumerated yang kita deklarasikan di bagian var. Di bagian var. Ini contoh lain. Jadi man ini ya adalah variabel, bukan tipe data ya, ingat ya. Man ini adalah variabel yang bertipe enumerated, di mana isinya ini definisi dari tipe datanya baru dibuat saat dipanggil. Ya, Jan, Feb, dan seterusnya sampai dek. Ya, nama-nama bulan ya dalam bahasa Inggris, singkatannya dong ya. Oke. Ordernya tentu saja mulai dari 0 sampai 11. Jadinya bukan 1 sampai 12 ya. Ini otomatis dari 0 sampai 11. Oke ya. Kalau mau ini dari 1 sampai 12 bisa kita tambahkan satu lagi yang di paling depan, tapi kita buat dummy saja. Misalnya iseng gitu ya. Ya, nilai yang pertama iseng gitu. Baru berikutnya Jan sampai dek. Tapi yang dipakai hanya Jan sampai dek saja ya. Ya. Kemudian karena dia tipe ordinal, maka bisa digunakan untuk for ya. For month mulai dari Januari sampai dek, Jan sampai dek, jalankan write ORD month. Otomatis outputnya apa? Outputnya apa nih? Kalau seperti ini. Outputnya? Angka 0 sampai 11 ya? Mulai dari? 0 sampai 11 ya. 0 sampai ini spasi, 1, spasi, terus spasi, misalnya 10, spasi, 11. Ya, spasi. Terakhir spasi ya. Karena ujungnya spasi. Ya, pas dek itu 11 ya. Jadi bukan dari 1 mulainya. Outputnya seperti itu ya. Oke, ini lewat aja. Ya, kemudian subrank. Ya, subrank. Ya, subrank ini adalah tipe data yang pendeklarasiannya ini seperti ini. Ya, lower limit batas bawah titik 2 ini wajib ya. Titik 2 ya batas atas. Ya, itu tipe subrank. Deklarasinya batas bawah titik 2 batas atas. Jadi kalau di Pascal ya titik 2 itu sama dengan kalau di matematika titik 3 ya. Kalau di matematika titik 3. Ya, di Pascal titik 2. Oke ya. Jangan sampai titik 3 ya, beda nanti. Oke. Kemudian saat kita deklarasikan di deklarasi variabel ini bukan type identifier ya. Ya, ini nama variabel ya, nama var. Nama variabel. Karena bagian deklarasi var ya, bagian deklarasi var otomatis yang dideklarasikan adalah variabel ya. Jadi nama var ya titik 2 lower limit titik upper limit, batas bawah titik batas atas. Maka nama var ini menjadi sebuah variabel bertipe subrank. Nah, ya batas bawah titik batas atas ini adalah himpunan bagian harus merupakan himpunan bagian dari tipe data yang sudah terdefinisi sebelumnya. Oke ya, paham ya? Harus sudah terdefinisi sebelumnya. Misalnya, ya kita definisikan dari 1 sampai 31 tadi ya. Dari 1 sampai 31. Nah, ini adalah himpunan bagian dari tipe data integer.
Ya, bukan dari tipe data real ya, ingat ya, bukan ya. Karena ordinal ya, bertipe ordinal. Real bukan ordinal. Ya. Atau tadi ya, saat kita sudah definisikan man. Ini. Man dari Jan sampai Dek. Misalnya kemudian kita deklarasikan lagi variabel yang lain. Misalnya semi. Semi titik 2 ya, musim semi itu kalau di apa namanya? Musim semi bisa, musim semi bisa. Ya, di bumi bagian utara. Kalau di bumi bagian utara biasanya mulai dari April, APR, ya sampai 4 bulan berikutnya, APR Mei, Juni, Juli. Titik 2-nya bukan gini, sorry. Maaf, titik 2 sampai Jul, ya. Nah, ini boleh begini. Semi titik 2 APR titik Jul. Ya, maka variabel semi ini ya nilainya hanya dari April sampai Juli saja. Dari April sampai Juli saja. Dan dia merupakan sub rank ya, bagian ya, himpunan bagian. Tipe datanya sub rank ini merupakan himpunan bagian dari tipe data yang di atasnya ini, Jan sampai Dek ini. Oke ya, paham ya? Jadi sub rank ya hanya boleh kita gunakan bagian dari tipe data yang sudah terdefinisi. Ya. Jadi kalau semi sama dengan APR sampai Juli udah oke. Tapi kalau misalnya hari titik-titik dari Senin sampai Jumat misalnya. Jumat. Nah, ini error. Karena Senin sampai Jumat ini belum didefinisikan. Ya, belum didefinisikan. Kecuali di atasnya ada hari dalam satu pekan gitu misalnya. Dari Ahad sampai Sabtu. Ya. Kemudian di bawahnya ada hari titik 2 Senin sampai Jumat misalnya, hari kerja misalnya, hari kerja Senin sampai Jumat. Boleh seperti itu. Tapi harus didefinisikan dulu di atasnya ya. Oke. Ini tipe data apa namanya? Sub rank. Lanjut. Ya. Sekarang kalau kita deklarasikan di bagian ya tipe, type, deklarasi type. Jadi di Pascal ini ada deklarasi macam-macam ya, ada label. Label udah pernah ya kita gunakan ya. Saat kita ingin gunakan goTo ya. Konstanta ya, kita bisa definisikan konstanta misalnya apa? Ya, nilai maksimum misalnya. Type, nah ini belum nih. Var udah sering var ya. Ini urutannya bebas ya, nggak harus begini ya urutannya. Ya, di atas var, kemudian ada type, di bawahnya ada var lagi boleh ya. Nggak apa-apa, yang penting di bagian deklarasi. Ya, yang penting di bagian deklarasi, di bagian sebelum begin dari program utamanya ya. Oke. Nah, kalau kita deklarasikan di bagian type, maka yang ada adalah misalkan ini kita hapus dulu ya. Boleh di definisi begini boleh, tapi misalkan satu dulu. Type identifier, tipe identifier sama dengan type specifier ya. Kita definisikan nilainya ya. Nilainya seperti apa. Jadi misalkan type, contoh ini aja. Ya, misalnya type day, ya day, age. Jadi variabel ini, tipe data ini, day dan age ini adalah merupakan tipe data yang nilainya, rentang nilainya sama dengan nilai integer. Ya, nanti jadi kita bisa deklarasi var i.2 day. Ya, nggak perlu pakai integer lagi. Kalau kita gunakan integer juga masih bisa. Ya, karena days ini adalah tipe data. Ya. Yes, true. True ini kayaknya nggak boleh nih. True. Yes, misalnya. Yes. Bolehan. Jadi bolehan pakai yes. Ya. Name, city, string misalnya. Jadi string. Jadi ini semua yang dideklarasikan di bagian type ini, dia menjadi tipe data. Jadi fees, expenses ini tipe data real. Jadi expenses maupun fees ini sama dengan tipe data real. Atau level dengan tipe data real.
name, ya, level dengan tipe data boolean, integer, string, dan sebagainya. Atau misalnya kita deklarasikan yang bertipe, misalnya gini, ya, day, type day sama dengan ini, ya. Maka day ini adalah sebuah tipe data enumerated, ya, terbilang, ya, yang nilainya adalah Monday sampai Sunday, ya, nama-nama hari dalam satu pekan dalam bahasa Inggris. Oke, ya, ini menjadi tipe data. Dia selevel dengan integer, selevel dengan real, selevel dengan string. Oke, kemudian ini working day, ya, dia adalah working day ini adalah tipe data yang nilainya adalah himpunan bagian dari day, hanya dari Monday sampai Friday saja. Jadi subrank dari day, ya. Oke, ya. Kemudian, ya, setelah deklarasi type ini baru tipe data yang kita deklarasikan. Kemudian bawahnya baru kita pakai var, deklarasi var misalnya. Misalnya deklarasinya hari. Hari ini adalah day. Ya, jadi hari ini adalah variabel. Hari ini adalah variabel yang tipe datanya adalah tipe data day, di mana day adalah tipe data enumerated, ya, yang isinya ada 7 buah nilai dari Monday sampai Sunday, nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Oke, misalnya kemudian hari kerja, titik 2 working day, ya, working day. Oke, maka variabel, ya, hari kerja ini adalah variabel yang bertipe working day, di mana working day adalah variabel subrank yang nilainya adalah dari Monday sampai Friday, alias himpunan bagian dari tipe data day. Gitu ya. Oke, paham aja? Ya. Ini contoh lain, bulan pakai bahasa Indonesia singkatan. Ya, kemudian deklarasi variabelnya A, B, bulan, ya. Jadi A dan B ini adalah variabel yang bertipe bulan. Tipe bulan ini didefinisikan seperti ini. Oke, ya. Jadi paham ya? Oke, kira-kira itu. Ini terakhir. Sebelum kita bahas ini, ada pertanyaan lah untuk subrank dan enumerated. Nah, kan? Ada pertanyaan? Mbak. Ya, silakan. Jadinya enumerated itu ditulisnya di type apa di var atau bisa di keduanya ya, Pak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, ada yang bisa jawab. Oke, saya jawab deh. Nggak ada yang mau jawab. Ini. Pada puasa jawab semua. Jadi, ya, kalau kita deklarasikan di bagian type, hasil deklarasinya, misalnya ini ya, color, countries, hasil deklarasi di bagian type, ya, tentu ini pakai sama dengan ya, ini aturannya pakai sama dengan, hasilnya adalah tipe data. Ingat, tipe data. Ya, tipe data itu mirip dengan atau level dengan integer, ya, real. Oke ya. Jadi di program utama nggak ada nih kita panggil nih. Setelah begin ini kita nggak bisa manggil color gitu. Ya, ini pakai s, ingat ya. Ini color, nggak pakai s. Color yang ini adalah variabel. Kalau ini kita tambahin s, ini error. Sama saja dengan kalau kita tulis integer. Ya, integer titik 2 sama dengan 6 misalnya. Ya, ini error, nggak bisa. Karena integer itu adalah tipe data. Sama, colors pakai S. Ya, ini adalah tipe data. Countries, ya, adalah tipe data.
Nggak bisa kita gunakan. Dia hanya bisa digunakan, tipe data itu hanya bisa sampai di bagian deklarasi saja. Ya, misalnya color tanpa S ya. Titik 2 color ya. Jadi variabel, kalau deklarasi variabel ini var color ya. Color titik 2 color ya. Ini adalah tipe data color yang isinya ini. Red, blue, black, orange, green, white. Ya. Sebenarnya sama saja dengan kalau kita gunakan gini. Deklarasinya gini. Bukan color, tapi kita tuliskan red. Tapi ini nggak ada ya. Ini tidak boleh ada ya. Ini tidak ada. Kita tuliskan red, blue, dan seterusnya sampai white. Sebenarnya sama saja seperti ini. Hanya bedanya kalau kita deklarasi begini, tipe data yang ini, yang enumerated ini tidak punya nama. Nanti kalau di bawahnya kita gunakan lagi, nggak bisa. Tidak bisa kita gunakan lagi di bawahnya. Karena dia nggak punya nama. Berbeda dengan kalau seperti ini. Ya, kalau seperti contoh program ini, ya, dia punya nama. Jadi ya. Kalau ini ya red, blue, black dan seterusnya sampai white ini punya nama, tipe data yang punya nama, namanya adalah color. Ya, pakai S color, pakai S. Ya. Kemudian ya kita bisa deklarasikan suatu variabel, ini contohnya color yang bertipe color. Colors ini adalah tipe data yang isinya ini. Oke? Paham? Ya. Jadi, kalau hanya kita deklarasikan di bagian type saja, artinya yang kita deklarasikan adalah suatu tipe data. Oke. Kemudian, setelah kita deklarasikan di bagian type, tentu harus kita gunakan ya logikanya ya. Kalau nggak digunakan, untuk apa deklarasikan? Nah, kita bisa gunakan tipe data yang kita deklarasikan, berarti kalau di deklarasi type, tipe datanya ada nama ya. Bisa kita gunakan untuk ya nilai atau untuk tipe data dari suatu variabel. Gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya kita bahas ini. Satu-satu. Ini hanya mencari ya barisnya error atau tidak. Ya. Ini bagian deklarasi type, bawahnya var. Oke, berarti di bagian tipe data type, berarti ini kita mendefinisikan suatu tipe data. Ya, suatu tipe data. Oke. Yang pertama, baris pertama. Football sama dengan science cowboy. Error tidak? Error tidak? Kalau error contreng, ini ini oke. Ini error. Apa isinya? Error tidak? Football sama dengan science cowboy. Ini oke ya? Tidak error ya? Kenapa tidak error? Karena sesuai dengan aturan mendefinisikan tipe data. Football sama dengan sign cowboy. Ya, berarti dia tipe data enumerated dengan 2 nilai. Oke, kemudian baris kedua, misalkan ini ada titik koma ya. Nanti kalau nggak pakai titik koma pasti error semua. Oke, ini error atau tidak? Baris kedua. Game sama dengan football, baseball, basketball. Error tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Ini ada yang sama nih, football. Ini satu program ya. Error. Ini ada football, ini ada football. Jadinya Error. error. Errornya adalah ada duplikasi identifier. Ada duplikasi identifier ya. Makanya dia error. Bagaimana supaya nggak error? Tambahin aja S di sini. Ya, karena kalau main bola kan capek dan haus. Jadi kita kasih S saja biar adem ya. Oke.
Jadi kalau sudah tambahin S sudah tidak error, tapi dasarnya error ya. Oke. Baris ketiga, week sama dengan month, to, wet, dan seterusnya sampai sun. Error tidak? Tidak. Tidak ya. Oke. Weekend sama dengan start titik-titik sun. Dari start sampai sun. Error tidak? Tidak. Tidak ya. Karena ya ini subframe yang sebelumnya sudah didefinisikan di atasnya ya. Sudah ada ya. Ini ada start, sun ya. Urutannya benar ya. Kalau sun, sat, itu jadi samsat. Samsat jadi salah ya. Urutannya salah. Oke, berikutnya yang baris kelima. Error tidak? Compiler sama dengan C, Pascal, Fortran, ada basic. Error tidak? Kita tinggal lihat aja di atasnya. Ada nggak duplikasi? Oh, tidak ada duplikasi. Oh, berarti oke. Ya, tidak ada duplikasi. Ya. Berikutnya, deklarasi variabel. Whole week, titik-titik, titik 2 week. Sampai nilai tipe datanya adalah week. Week itu ada tipe data sudah didefinisikan. Ini error tidak? Tidak. 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 Oke ya, ini oke. Bawahnya, working day, month to wet free. Error tidak? Ini error. Kenapa error? Karena month to wet free ini adalah identifier yang sudah dipakai di atas. Sudah dipakai di sini. Sehingga ini akan error. Errornya adalah duplikasi identifier. Kalau di bagian 3 nggak ada, tentu bagian 4 juga nggak ada, ya, maka ini tidak error. Karena belum dipakai, walaupun ini loncat ya. Ya, komputer nggak tahu urutan bahas apa hari. Panjang kita definisikan sembarang, tetap tidak error ya. Panjang, ya, pendefinisiannya benar. Sintaksnya benar. Ya, ini error karena duplikasi ya. Error karena duplikasi. Kemudian weekday, month free. Error tidak? Ini tidak ya. Kenapa tidak? Karena month free-nya sudah didefinisikan di week. Jadi ini adalah himpunan bagian dari tipe data week. Month sampai Friday. Ya. Oke ya. Kemudian SW.2 compiler operating system application. Error tidak? Kita tinggal cek ya, apakah sudah ada dipakai identifier-nya. Ini compiler sudah dipakai. Ya, karena ini kumpulan dari compiler kita kasih S saja supaya tidak error. Tapi kalau ini tidak pakai S, maka ini jadi error ya. Ini jadi error. Ya, errornya sama, duplikasi identifier. Ya. Kemudian DP Tools .2 hardware, software, peopleware. Cek dulu, ada tidak duplikasi? Tidak ada berarti oke ya. Kemudian ini ya kita cek lagi, aturannya udah benar, tapi ada duplikasi tidak? HW belum ada ya, HW. SW, nah SW sudah ada, jadi ini error, ada duplikasi lagi. Kemudian yang baris ke-12 C.2 Turbo C Quick C. Aturan penulisannya sudah benar. Duplikasinya C-nya sudah ada. Ya, maka ini error. Ya. Kemudian margin min 10 sampai plus 10 ini oke. Ini bagian dari ya tipe data integer ya, integer. Ya. Kalau ada yang tanya, kenapa kok bagian dari integer bukan bagian dari sort in misalnya? Karena
tipe data bilangan bulat kalau default-nya itu yang digunakan adalah integer, ya, bukan short in. Ya. Default-nya itu adalah integer. Ya, default-nya adalah integer. Saat kita definisikan dia sebagai short in baru menjadi short in. Kalau tidak didefinisikan berarti integer. Gitu ya. Oke. Ini enumerated dan subtract. Ada pertanyaan? Nanti ada latihan di praktikum ya, soal latihannya. Oke, ada pertanyaan tadi ini? Pukul 11.30. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mudah-mudahan nggak ada karena bukan pusing ya. Bukan pusing, bukan ngantuk. Bukan ngeblank ya. Oke. Materi berikutnya. Nah, ini materi berikutnya ini materi yang penting. Oh, sebentar. Oke. Berikutnya. Subprogram. Tadi ada subrank. Ini subprogram. Ini sama sekali berbeda jauh ya. Subprogram. Bagian dari program. Anak program. Anaknya program adalah program gitu ya. Ya. Subprogram. Subprogram adalah program yang ada di dalam program. Ya. Oke. Ya, ini materi kita. Ya, ini kita bahas sampai pertemuan yang akan datang ya. Sampai pertemuan yang akan datang. Baik teori maupun praktikum. Oke. Ini materi yang kita bahas. Kita langsung masuk konsep dasar. Ya, pemrograman modular. Jadi pemrograman modular adalah pemrograman yang bagian programnya di dalamnya itu terbagi ke dalam modul-modul. Nah, modul-modul di dalam bahasa Pascal ini diimplementasikan dengan menggunakan prosedur dan fungsi. Ya, kalau di bahasa Pascal, prosedur dan fungsi ya. Jadi ada fungsi dan prosedur. Ya, fungsi dan prosedur. Oke. Di Pascal, modul-modul itu pakai prosedur dan fungsi. Ya, di mana fungsi dan prosedur ini digunakan untuk mengelompokkan tugas-tugas tertentu dalam program tersebut. Ya, jadi ada satu tugas, satu statement, kumpulan statement, ya, yang bisa kita pindahkan, kita masukkan ke dalam fungsi dan prosedur. Saat dibutuhkan baru kita panggil, ya, fungsi atau prosedur tersebut. Ya. Nah, dalam Pascal ini dikatakan sebagai subprogram. Ya. Itu modul atau subprogram. Ya. Nah, keuntungan penggunaan subprogram, ya, yang pertama tadi ya, sebuah program ya dibuat di dalamnya ada modul-modul. Ya, di mana modul-modul tadi ya adalah satu perintah-perintah tertentu gitu ya. Ya, sehingga otomatis ya program yang besar ini yang rumit, besar dan rumit ini dipecah-pecah jadi lebih kecil gitu. Sehingga jadi lebih sederhana ya. Buat programnya lebih sederhana. Gampangnya begini deh. Dulu kalau tidak salah kita pernah buat program yang ada menu ya. Yang diminta dibuat menu ya. Ada menu menghitung misalnya luas lingkaran. Ada menu menghitung luas segitiga, luas persegi panjang, luas persegi. Misalnya ada 4 gitu ya. Ada 4. Ya. Nah, kalau masing-masing tugas tadi, hitung luas lingkaran, hitung luas segitiga, hitung luas persegi, hitung luas persegi panjang.
itu semua masing-masing dimasukkan ke dalam subprogram sendiri-sendiri. Jadi ada subprogram hitung luas lingkaran. Ada satu lagi subprogram hitung luas segitiga. Ada satu lagi subprogram hitung persegi panjang. Satu lagi hitung persegi. Otomatis programnya menjadi sederhana ya, terbagi ke dalam 4 subprogram tadi. Jadi lebih sederhana. Kemudian keuntungan berikutnya, karena dibagi-bagi dengan sesuai dengan tugas masing-masing, ya tugas dari proses penghitungan masing-masing, otomatis kalau dikerjakan banyak orang, pembagian tugasnya menjadi lebih mudah, alias koordinasinya juga jadi lebih mudah. Oke, kemudian ya karena tadi dibagi ke dalam modul-modul, otomatis mencari kesalahannya juga lebih mudah. Ilustrasinya gini, tadi yang program tadi ya menghitung luas lingkaran, ya dia di dalam satu modul sendiri, subprogram sendiri. Misalkan penghitungannya salah, luas lingkaran bukan pakai pi gitu, atau pi-nya dihitung 10 misalnya, kan salah. Kok luas lingkarannya aneh? Misalnya. Maka kita mencari keanehan itu cukup di bagian penghitungan luas lingkaran saja, atau di subprogram itu saja. Nggak perlu nyari di subprogram hitung luas persegi ya, kan beda. Oke, otomatis lebih mudah mencari kesalahannya. Ya, memperbaiki kesalahannya jadi lebih mudah. Mirip dengan kalau kita kehilangan satu barang di rumah. Ya, tapi dipastikan bahwa kita yakin bahwa bukan yakin, dipastikan pasti bahwa ya barang yang kita cari itu ada di kamar, di sebuah kamar. Otomatis lebih mudah nyarinya dibandingkan kita nggak tahu di kamar mana. Kita yakin, bukan yakin, dipastikan bahwa barangnya hilang di rumah kita. Tapi tidak bisa dipastikan hilangnya di ruang yang mana. Tentu lebih sulit nyarinya dibanding yang pertama tadi. Dipastikan hilangnya di sebuah ruangan. Di ruangan A misalnya. Oke? Itu ilustrasinya sama dengan ini. Ya, pencarian kesalahan kalau programnya sudah terbagi ke dalam subprogram. Oke, keuntungan berikutnya. Ya, modifikasinya juga mudah. Kalau mau memodifikasi luas lingkaran, tinggal di situ aja ya, subprogram itu aja. Nggak perlu tempat lain. Ya, kemudian, nah ini keuntungan lain. Ya, jadi salah satu kenapa kita buat subprogram, salah satu alasannya ini, ketika sering dipanggil, sering digunakan, lebih enak kalau kita buat sebagai sebuah subprogram. Ya, cukup sekali aja deklarasikan. Habis sekali deklarasikan, kemudian saat diperlukan tinggal dipanggil subprogramnya, panggil aja. Ya. Oke. Kemudian keuntungan berikutnya, keuntungan terakhir yang kita catat di sini tentu ada lagi keuntungan lain ya. Di sini ya, keuntungan lainnya mendokumentasikannya lebih mudah. Ya, karena dari judul subprogram saja itu sudah masuk sebagai bantuan dokumentasi. Misalnya menghitung luas lingkaran. Nah, udah jelas tuh. Fungsi hitung luas lingkaran. Nah, udah jelas. Fungsinya mengapain kerjaannya. Asal penamaannya benar ya. Ya, jangan sampai menghitung luas lingkaran tapi ditulis fungsi integer. Integral. Fungsi hitung integral. Padahal di dalamnya hitung luas lingkaran. Itu penipuan namanya. Itu hoax. Itu namanya hoax. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ya berikutnya. Ciri-ciri modul yang baik. Ya, ciri modul yang baik. Pertama, fun-in-nya tinggi. Semakin sering digunakan, semakin dia memiliki nilai fun-in yang tinggi. Dan itu bagus. Semakin baik. Modul itu semakin baik. Artinya banyak statement yang bisa kita ringkas ya. Ya, jadi misalkan kita menghitung luas lingkaran, ya, misalnya seperti itu. Dia dipakai di bagian A, di bagian B dipakai lagi kan tinggal kita panggil fungsinya. Bagian C dipakai lagi, kita tinggal panggil fungsi. Tidak perlu di bagian A kita definisikan menghitung luas lingkaran. Bagian B gitu lagi, bagian C gitu lagi kan nggak perlu. Ya, cukup kita buat satu, sisanya tinggal dipanggil. Ya, maka nilai fun-in dari subprogram tersebut
semakin tinggi. Semakin tinggi nilai fan in-nya, semakin baik. Ya. Kemudian yang kedua, fan out. Fan out-nya rendah. Semakin rendah fan out-nya, maka modulnya semakin baik. Ya, modulnya dikatakan semakin baik. Fan out itu apa? Fan out itu gampangnya adalah output-nya atau tugasnya. Tugas dari subprogram itu. Semakin spesifik tugasnya, semakin baik. Contoh gampangnya gini. Misalnya tadi fungsi yang program yang menghitung 4 luas area tadi ya, 4 jenis, menghitung luas area dari 4 jenis bidang datar ya. Yang pertama kita buat subprogram menghitung luas lingkaran. Oke, satu subprogram dulu. Kemudian kita buat satu lagi subprogram menghitung ya luas segitiga sendiri misalnya. Yang pertama dan kedua pertama menghitung luas lingkaran, yang kedua menghitung luas segitiga. Ini sendiri. Nah, kemudian kita buat satu lagi subprogram di mana pertama menghitung luas persegi panjang, kemudian menghitung lagi luas persegi. Ya. Nah, subprogram yang ketiga ini fan out-nya lebih tinggi dibandingkan fan out dari ya dua subprogram sebelumnya. Dua subprogram sebelumnya itu hanya menghitung hal yang spesifik. Yang pertama, luas lingkaran. Yang kedua, luas segitiga. Sedangkan subprogram yang ketiga, ini menghitung luas 2 bidang datar. Yang pertama, menghitung luas persegi. Yang berikutnya, menghitung luas persegi panjang. Jadi nilai fan out-nya lebih tinggi yang ini. Yang 2 awal lebih rendah. Yang 2 awal berarti lebih baik. Tapi bukan berarti yang ketiga nggak boleh ya, tapi nggak baik saja. Ini bukan antara boleh nggak boleh, bukan. Ya, kurang baik dan lebih baik gitu ya. Ya, hanya antara itu ya. Kemudian yang terakhir adalah self-contained. Jadi subprogram yang self-contained artinya subprogramnya tidak memanggil subprogram yang lain. Dia self-contained. Gampangnya gini, kalau saya gambarkan, misalkan kita punya sebuah program di mana dalam program ini dia memanggil 3 buah subprogram. Ya, kita tulis saja subprogram 1, subprogram 2, dan subprogram 3. Jadi fungsi utamanya, program utamanya ini hanya memanggil 3 buah subprogram ini. Tapi di subprogram 1, ya ini memanggil 2 subprogram lagi. Subprogram 1, ya, subprogram 1, 2. Kemudian subprogram 2 ini juga memanggil sebuah subprogram. Subprogram 2, 1. Ya. Kemudian subprogram 21 ini manggil 3 program. Ya. Ini ada subprogram 211. Kemudian subprogram 212. Kemudian ini ada subprogram 213. Kemudian misalnya ini subprogram 213 manggil sebuah subprogram. Subprogram 2131. Subprogram 3 udah hanya ini. Nah, yang dikatakan sebagai self-contained ini adalah subprogram 3. Subprogram 3 ini self-contained. Semakin dia tidak butuh yang lain, itu semakin baik. Subprogram 1, dia tidak self-contained. Tapi dia tidak terlalu jauh ke dalam. Ini nggak ada masalah. Masih boleh. Ya. Subprogram 2, ini jelas tidak self-contained. Dan bahkan yang paling jauh bisa sampai 1, 2, 3. Ya, jaraknya 3. Manggil sebuah subprogram, di dalam subprogram itu manggil subprogram lain, dan subprogram lain manggil subprogram lain lagi. Ini harus dihindari. Subprogram yang seperti 2 ini harus dihindari. Sorry, sebaiknya dihindari, bukan harus. Tetap bisa. Sebagai sebuah subprogram bisa seperti ini. Tapi sebaiknya dihindari. Semakin jauh ke dalam, menjorok ke dalam, misalnya ada lagi nih, ada lagi dan ada lagi, ya ini semakin tidak baik. Ya, semakin tidak baik.
Oke ya. Dan apa maksud dari di dalam subprogram, di dalam program manggil 3 subprogram, di dalam subprogram 1 manggil 2 subprogram dan seterusnya. Ini nanti kalian pahami ya. Sekarang terima aja dulu seperti ini. Ya, sekarang terima saja dulu seperti ini. Oke ya. Baik. Sebelum kita masuk contoh, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Berkaitan dengan subprogram. Tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak ada karena paham ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita istirahat dulu 5 menit. Istirahat dulu 5 menit. Ya, yang ngantuk silahkan lari-lari dulu, lari-lari kecil, atau push up atau squat jam, atau sit up juga boleh, atau cuci muka boleh. Kita mulai lagi jam 11.50, 50 ya, 11.50. Oke, silakan dibiarkan aja nih. Boleh di mute dulu, boleh. Silakan. 11.50 kita mulai lagi. Oke, silakan istirahat dulu. Saya
Oke, baik, kita mulai lagi ya. Oh, sorry, maaf. Oke. Ya, kita mulai lagi ya. Baik. Silahkan aktifkan lagi. Ya, maaf sebentar, ini baterai mau habis. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang kita masuk ke prosedur. Ya, prosedur. Oke. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Pascal ya ada dua buah modul, ya dua jenis modul. Yang pertama prosedur, yang kedua fungsi. Ya, sekarang kita masuk ke prosedur. Oke, prosedur cara pendeklarasiannya seperti ini. Ya, ya. Pertama kata kuncinya adalah prosedur. Kemudian nama prosedurnya, spasi nama prosedurnya. Kemudian ini opsional ya, opsional. Kalau kurung piku, kalau di buku-buku komputer ini artinya opsional ya. Ya boleh dipakai, boleh tidak. Kalau mau dipakai berarti pakai kurung. Kurung dalamnya adalah parameter. Parameter ini nanti seperti deklarasi variabel ya. Ya, nama variabelnya, nama parameternya, kemudian tipe parameternya. Oke ya. Kemudian titik koma. Oke. Jadi prosedurnya, nama prosedurnya kemudian boleh diikuti dengan parameter, boleh tidak. Kemudian bagian deklarasi dan selanjutnya adalah begin and titik koma. Jadi mirip dengan program. Bedanya cuma ini ujungnya pakai n titik koma, bukan n titik. Ya. Kemudian kalau program diawali dengan kata kuncinya program. Prosedur diawali kata kuncinya prosedur. Kemudian nama prosedur sama nama program juga. Ya. Dan boleh ada parameter. Oke. Kemudian ya. Jadi prosedur ini ya digunakan untuk ya hal-hal yang spesifik. Ya khususnya yang sering dilakukan. Ya. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk mempersingkat penulisan program. Salah satunya ya. Oke, kemudian ya prosedur ya sesuai dengan bagian deklarasinya, nama prosedur, kemudian titik koma, tidak ada tipenya, berarti prosedur ini tidak punya nilai, alias tidak mengembalikan nilai. Tidak punya nilai prosedurnya itu sendiri. Ya, tidak punya nilai. Oke ya. Contoh. Ini program judul prosedur bintang. Begin, write, bintang. Hanya ini aja nih, write, bintang, n, titik koma. Ya, ini prosedur yang sangat sederhana sekali. Hanya melakukan satu statement. Ya. Kemudian baru, ya ini program utamanya variabel i, integer. Ya. Kemudian begin for i dari 1 sampai 9 do bintang. Nah, inilah yang dikatakan fungsinya memanggil bintang. Kemudian dipanggil lagi dan dipanggil lagi. Berarti ya prosedur bintang ini memiliki nilai fun in yang tinggi karena dipakai berulang-ulang. Ya, ini kebetulan prosedurnya sederhana. Coba kalau prosedurnya banyak gitu, banyak yang dilakukan. Untuk dengan manggil ini lebih sederhana daripada harus menuliskan statement yang harusnya dilakukan oleh prosedur bintang. Ya. Oke. Ya, kita coba. Kita coba cek ya. Saya copy dulu.
Oke, ini kita coba. Ini masih bermasalah dari petik tunggalnya. Ya, nah kebetulan ini kayaknya kurang pas nih. Jadi saya tambahkan aja. Ini bintang yang terakhir 9 kali juga. Ya. Nah, ini kita running programnya. Oke, outputnya ini aja ya. Judul, gitu ya. Diapit dengan bintang, dikelilingi bintang. Judul dikelilingi bintang. Nah, ini ada kucing pengen ikut belajar. Oke. Ya. Udah nyoba semuanya? Silakan dicoba. Sudah? Bagaimana? Oke ya, sekarang lihat lagi ke sini. Jadi sebenarnya ini kalau bintang yang kita ganti jadi right, misalnya ini bintang juga atau pagar deh biar beda. Pagar ini. Ya, ini juga bisa begini, tapi ini kebetulan pagar ya. Ya, kalau kita running programnya, ya, jadi yang di atasnya tuh baris pertamanya jadi pagar. Ya. Jadi fungsi prosedur bintang tadi itu sebenarnya hanya ya membantu program untuk menuliskan write bintang yang tadi ya. Ya, write bintang, menampilkan bintang ini. Yang menampilkan bintang. Ya, fungsinya itu saja. Untuk ini. Jadi prosedur bintang ini apa yang dilakukan sangat spesifik. Jadi fan out-nya rendah. Jadi baik nih modulnya baik. Ya. Selain fan in-nya tinggi tadi, fan out-nya rendah. Dan dia self-contained. Dia tidak menggunakan subprogram lain ya. Tentu saja kecuali write ya. Kalau write udah pasti itu subprogram juga sebenarnya. Tapi yang sudah didefinisikan, kita tinggal pakai. Itu sangat sulit dihindari. Kalau itu ya. Jadi sebenarnya seperti apa prosesnya? Gampangnya gini. Kita stop lagi. Ya, kita pindah. Kita pindah ya. Jadi kenapa outputnya seperti tadi dengan syarat ini ditambahkan ya. Ini juga ada for-nya ya. Di sini ada for ya. Kalau enggak nanti baris terakhirnya cuma satu bintang aja. Ini for. Ya, for tadi ya. For sama dengan ini ya. Bagaimana outputnya bisa seperti tadi? Jadi gampangnya gini. Seperti biasa, saat kita buat proses running program, seperti UTS soal nomor 8 terakhir ya, itu proses running itu sebenarnya. Jadi ini memori. Sebenarnya ini nggak ada gunanya, cuma I saja. Nah, ada guna. Ada I. Kemudian ini output. Ya, ini yang utamanya output sebenarnya. Jadi saat program di running, yang pertama kali dieksekusi bukan yang subprogramnya, tapi di bagian baris pertama program utama. Yang dieksekusi hanya sini ya. Baris pertamanya saja. Baris pertama dan selanjutnya dari program utama. Oke? Yang dieksekusi itu. Jadi yang pertama kali dieksekusi adalah baris ini. For I dari 1 sampai 9 berarti nilai I sama dengan 1. Ya, I-nya 1. Kemudian do bintang, berarti dipanggil prosedur bintang. Bintang ngapain sih? Bintang write bintang.
berarti hanya muncul bintang. Oke, kursornya di sampingnya ya, karena hanya write, tidak write ln. Ya, kemudian I bertambah 1 jadi 2, write bintang, tulis lagi bintang. Kursor di sampingnya. I bertambah jadi 2, jadi 3, cookie. Ya, tampilkan bintang lagi. Jadi 4, tulis bintang lagi, panggil prosedur bintang lagi. Dan seterusnya sampai 9. Ya, sampai 9. Ya, pasir 9. Oke, kemudian write ln, kursornya turun ke bawah. Oke, kemudian write bintang, maka di sini tulis bintang. Oke, kemudian habis nulis bintang lagi, write, kursornya di sampingnya. Write spasi judul spasi, maka tertulisnya spasi judul spasi. Kursornya di sampingnya, karena write. Kemudian bintang, panggil lagi prosedur bintang. Bintang hanya menulis bintang. Oke, kemudian write ln, kursornya turun ke bawah. Oke, kemudian for I dari 1, I-nya ulang lagi jadi 1, ya sampai 9 jadi sama dengan tadi. Ya, 9 kali menulis bintang. Kira-kira seperti itu prosesnya, ya, proses runningnya. Ya, paham sampai sini? Proses runningnya seperti itu. Paham? Ya, jadi sederhana sebenarnya, tidak rumit. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita buat ya prosedur ya dengan menggunakan parameter. Nah, kalau seperti ini kan ya dia hanya parameternya hanya bintang saja ya. Bintangnya hanya bintang yang itu. Bintangnya kali gitu ya. Oke, kita bisa buat tambahan parameter. Misalnya ini kita kasih char, ini nama variabel ya, nama parameternya char, tipenya char. Misalnya gini ya. Jadi ini bukan write bintang, tapi write char. Tergantung nilai char yang diinputkan, misalnya. Kemudian di sini kita tambahkan variabelnya. Ya, variabelnya C. Tipenya adalah char. Oke, kemudian tentu kita buat statement yang menginput nilai char ya. Write karakter yang diinginkan. Line C. Ya. Oke, jadi tinggal panggil bintang C. Ya, kita copy aja. Bintang C. Jadi harus pakai parameternya ya. Ya. Dan ingat ini parameternya char dan ini parameternya char. Ini dua hal yang berbeda ya. Pakai nama variabel yang sama tidak apa-apa, boleh. Ya, boleh beda. Tapi saya gunakan yang beda dulu untuk memudahkan pemahaman. Oke ya. Jadi kalau seperti ini, kalau kita running, ya kita diminta menginputkan dulu, misalnya pakai pagar. Ya, kita running, jadi outputnya jadi pagar ya, pakai pagar loh. Kita running lagi. Nggak running. Ya, kita running lagi, kita pakai dolar misalnya, karena kita suka dolar. Suka rupiah juga, suka dolar juga. Jadi dolar. Ya, atau ya kita running lagi, kita pakai misalnya karakter O besar. O besar. Misalnya seperti itu. Jadi dengan adanya parameter ini, maka prosedurnya menjadi lebih fleksibel. Itu keuntungan penggunaan parameter. Boleh tidak pakai, tapi dengan pakai, ya prosedur yang kita buat menjadi lebih fleksibel. Paham ya? Ini ya.
ya prosedur yang kita buat menjadi lebih fleksibel, di mana parameter itu sebenarnya kegunaannya ya untuk sebagai jembatan, ya sebagai jembatan dari prosedur atau subprogram tersebut ya dengan program utama atau dengan subprogram yang lain, ya. Oke, itu sebagai jembatan, ya, sehingga dengan penggunaan itu jadi lebih fleksibel. Oke, paham nggak ini? Ya, jadi pakai prosedur. Oke, jam berapa sekarang? 12:07. Ada pertanyaan? Kita 15 menit lagi kita. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Fungsi. Ya, berikutnya adalah fungsi. Nah, fungsi, ya, cara pendeklarasiannya tentu saja kata kuncinya berbeda ya. Function. Kemudian nama fungsi, berikutnya sama parameter, ya, opsional, boleh ada, boleh tidak. Kemudian titik koma. Nah, ini ya, titik koma. Titik 2. Yang penting ini, titik 2, kemudian tipe fungsi. Ini yang berbeda dengan prosedur. Selain tentu saja kata kuncinya ya. Ya. Titik 2, tipe fungsinya. Ini harus ada tipe fungsi. Ya. Kemudian sisanya sama kecuali satu. Ini. Ya. Ini opsional tentunya ya. Jadi nama fungsi titik 2 sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau kita gunakan fungsi, maka nilai fungsinya ya sebaiknya kita berikan nilai fungsinya. Kalau tidak dia akan defaultnya 0 biasanya. Ya, walaupun nanti tergantung dengan ini ya, dengan apa compilernya juga, tapi defaultnya 0. Oke, ya. Nah, fungsi jadi sama dengan prosedur digunakan untuk hal-hal yang spesifik dan terutama yang sering dilakukan. Kalau yang sering dilakukan kita buat fungsinya maka menjadi penghematan statement, ya. Jadi lebih ringkas programnya. Dan yang terakhir, nah ini bedanya nih, dapat mengembalikan nilai. Mohon maaf di tempat saya ada azan, ya. Kita istirahat dulu ya, nunggu selesai azannya, sekitar 4 menitan mungkin. Ini lumayan kenceng ya. Ya, kita istirahat dulu. Kita mulai lagi jam 12:13. Ini saya mute aja ya.
Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, silahkan aktifkan lagi. Oke, udah siap ya semua ya? Baik, kita lanjutkan ya untuk fungsi ya. Jadi hal utama perbedaan antara fungsi dengan prosedur itu adalah kemampuan fungsi yang bisa mengembalikan nilai. Prosedur tidak, ya. Jadi ini apa namanya, perbedaan utamanya, ya. Sehingga ketika kita buat fungsi, ya idealnya adalah nilai fungsinya itu bisa kita inputkan. Kalau nggak perlu tidak kita butuhkan, harusnya nggak pakai fungsi, pakai prosedur gitu. Tapi boleh-boleh saja, tidak ada yang salah di sini. Hanya masalah tepat dan kurang pas dan kurang pas saja. Oke ya. Jadi itu, kemudian ini contohnya. Misalnya fungsi luas lingkaran, ya. Fungsi luas lingkaran. Ini kita coba aja, kita copy aja. Silahkan kalian coba juga ya. Oke, baik. Ya, ini lagi-lagi masih harus kita modifikasi post-process-nya. Oke ya. Nah, ini ada fungsi luas lingkaran. Ini, sorry, saya ini kan dulu, biar agak kelihatan. Oke ya. Ini program utamanya jadi singkat sekali lah. Lihat ya. Jadi fungsi luas lingkaran. Parameternya real. R real. Kemudian tipe fungsinya juga real. Ya. Luas lingkaran titik 2 sama dengan 3.14 dikali R dikali R. Ya, sebenarnya bisa kita ganti ya. Ini kemarin saat ujian juga udah dikasih tahu ya. Pi, pakai pi. Ini ya, pi. Pi kali R, di mana pi ini adalah konstanta yang sudah didefinisikan sendiri di Pascal ya. Di Pascal sudah didefinisikan sendiri. Kemudian luas tipe real. Ya, luas titik 2 sama dengan luas lingkaran 10. Ini R-nya kita lagi malas kita ini. Nggak apa-apa begini aja ya. Alright, luas titik 2 sama luas dengan format 0 titik koma apa angka belakang komanya 2 digit. Oke, kita running programnya. Ya, kita running programnya dapat luas titik sama dengan 314.16. Ya, 314.16. Oke ya. Hanya pi r kuadrat. Seperti ini. Ini dengan menggunakan parameter fungsinya. Bisa nggak fungsinya tanpa parameter? Bisa. Sama, lagi-lagi sama. Tetapi ada tetapinya. R-nya ini harus didefinisikan dulu. Karena kalau didefinisikan di bawah, R, kita definisikan di bawah, ini akan error. Ya, ini akan error. Oke ya. Identifier not found. Ya. Kalau di tempat kalian mungkin unknown identifier gitu ya, unknown identifier. Ya, intinya adalah identifier tidak tidak dikenali. Jadi bagaimana supaya dikenali? Kita deklarasikan di atas fungsinya saja. Var, ini var boleh banyak ya. R titik 2 real. Oke ya. R bersifat real.
Nah, seperti ini udah oke, tidak ada masalah. Luas lingkaran apa? Luas lingkaran. Oh ya, ininya masalah nih. Ini masalah. Dia harus dipanggilnya ya tanpa parameter. Tadi ada parameter ya. Ini kita tuliskan aja R-nya titik 2 sama dengan 10. Ya, kita running programnya. Oke ya, sama ya. Tapi ada tapinya. Ya, tetapinya begini. Kalau misalnya ya kita menghitung luas beberapa lingkaran dengan jari-jari yang berbeda. Susah ya? Lebih rumit. Tetap bisa. Tapi lebih rumit. Ya, kalau dengan itu ya kita harus ubah lagi R-nya sekian. Nanti kita tulis lagi R sekian. Ya, R-nya ubah baru panggil fungsinya. R-nya ubah lagi panggil fungsinya. Berbeda dengan tadi yang ada parameternya. Ya, yang ada parameternya. Tadi ada parameter. Kita balik lagi ya. Jadi artinya ya R real. Ya. Ini tentu saja tidak perlu. Ini 10. Ya. Jadi itu guna dari parameter. Ya, ini kita gunakan fungsi. Oke. Nah, kalau untuk fungsi sebenarnya juga kita nggak perlu ini. Bisa langsung kita tuliskan di sini. Ya, ini kita ganti. Bukan luas. Tapi luas lingkaran ya, luas lingkaran. Ya, luas lingkaran. Oke, luas lingkaran parameternya 10. Oke. Ini pun sama saja. Ya. Oke ya. Jadi bisa seperti ini. Karena luas lingkaran, fungsi luas lingkaran, dia punya nilai. Nilainya ini. Luas lingkaran. Oke, paham sampai sini? Halo? Paham ini? Paham. Oke. Satu hal lagi ya, ini masih sekitar 5 menitan lagi. Ya, 5 menit lebih lagi lah. Ya. Ini kan tadi saya katakan, ini fungsi ya, kita pakai fungsi. Di mana fungsi dapat mengembalikan nilai. Ya, bedanya dengan prosedur tidak dapat mengembalikan nilai. Ya, sehingga kita bisa nuliskan seperti ini. Bisa nggak menghitung luas lingkaran pakai prosedur? Ya, jawabannya bisa. Walaupun sebenarnya nggak tepat ya, lebih tepat pakai fungsi ya, karena kita bisa menyimpan hasil hitungan luas lingkarannya di fungsi itu sendiri. Pakai prosedur bisa. Ini kita ganti aja, ya. Ini kita ganti. Kita biarkan, ya. Kita buat prosedur luas lingkaran. Prosedur luas, ya. Karena ini sudah luas lingkaran nggak ada, kita bisa gunakan lagi ya. Luas link aja deh biar beda. Luas link, ya. Prosedur luas link. Ya, parameternya boleh kita pakai parameternya. Ya, R real. Real ya. Oke. Nah, kemudian begin. Kemudian kita hitung luas titik 2 sama dengan ya Pi kali R kali R. Ya. Tapi luas ini kita pindah. Ya, jangan di sini. Luasnya kita pindah di atas. Par luas. Real. Oke ya. N-nya lupa. N. Ya. Oke. Nah, kemudian ya, karena dia prosedur, dia tidak punya nilai, maka nggak bisa ditulis begini. Nggak bisa dituliskan. Kita tidak bisa panggil prosedur ya. Di dalam write ya. Tapi
kita cukup manggil prosedurnya saja. Kita panggil prosedur. Luas lingkaran 10 gitu ya. Kita panggil prosedur luas lingkaran 10. Kemudian write luas sama dengan luas, karena di sini pakai variabel luas ya. Ini pakai variabel luas. Jadi kita tampilkan nilai luas. Ke running programnya ada yang salah. Apa nih? Identify not found. Luas lingkaran. Oh, luas link. Ya, sorry. Luas link, sorry. Ya, kita running lagi. Ya. Lihat, luas sama dengan 314.16. Sama saja. Ya. Ini sebelumnya pakai fungsi, sekarang pakai prosedur dengan sebuah parameter. Bagaimana kalau pakai prosedur nggak pakai parameter? Bisa juga. Prosedur tanpa parameter bisa juga. Tapi R-nya taruh sini. Ya, R-nya taruh sini. Kita running program. Ada error. Di mana errornya? Error baris ke 18.2. 18.2. Luas link. Oh ya, ini masalahnya. Nilai R-nya. Ya ini, oh sorry, bukan nilai R. Ya nilai R juga, tapi prosedurnya tanpa parameter. Ini R-nya kita masukkan di sini nilainya. Ya, mirip dengan tadi ya, prosedur tadi ya. Cara nih. Oke, sama saja. R-nya bisa. Tapi tentu saja prosedur ini ya lebih tidak fleksibel dibandingkan yang tadi, yang ada parameternya. Yang pakai parameter dia lebih fleksibel. Ya, dan lebih pas juga ya. Luas lingkaran 10 gitu. 10-nya adalah sebagai jari-jari juga. Gitu ya. Oke, tapi ini juga kurang tepat karena pakai prosedur. Lebih pas pakai fungsi, tapi tetap bisa. Gitu ya. Oke, baik. Oke ya, baik. Jadi kesimpulannya antara fungsi dan prosedur ya intinya sama-sama bisa dipakai semuanya. Bisa pakai fungsi, bisa pakai prosedur. Ya, termasuk juga kalau ada waktu bisa kalian buat bintang tadi, prosedur bintang kalian pakai fungsi. Prosedur bintang ganti jadi fungsi bintang, bisa juga sama saja. Jadi antara fungsi prosedur bisa semua. Pakai parameter tidak pakai parameter bisa juga. Ya, tapi tentu saja ya ada yang lebih tepat. Untuk satu persoalan lebih tepat pakai fungsi. Persoalan lain mungkin lebih tepat pakai prosedur. Ya, lebih tepat. Ini hanya masalah lebih tepat. Kemudian parameter. Ya, untuk apa namanya, untuk asal parameternya pas, ya, maka tentu dengan parameter yang pas tadi, fungsi atau prosedurnya menjadi lebih ya, lebih apa namanya, lebih dinamis. Ya, lebih fleksibel. Ya. Tentu saja dengan parameter yang pas. Kayak misalnya luas lingkaran, parameter yang pas hanya adalah jari-jari. Hanya jari-jari saja yang pas. Ya, tentu bisa kita tambahkan parameter lain, tapi nggak penting. Misalnya gini, ya pi, ya pi titik 2 real, ini ya bisa juga. Tapi harus kita masukkan nanti parameter pi-nya. Padahal kita di Pascal sudah ada konstanta pi, tapi ini tentu kita harus masukkan nilainya. Ya, atau mungkin yang lain misalnya luas gitu, ya luas real. Boleh-boleh saja begini. Tapi nanti saat kita panggil harus ini kan. Tapi ini kan tidak ada pengaruhnya. Luas ini dengan menghitung luas. Luas kan hanya tergantung dengan jari-jari. Luas lingkaran hanya tergantung dengan jari-jari. Seperti itu. Oke ya. Jadi kesimpulannya itu. Bisa pakai fungsi, bisa pakai prosedur, hanya ada yang lebih tepat yang mana. Tergantung soalan. Bisa pakai parameter, ya. Bisa tidak pakai parameter. Sama-sama bisa. Tapi dengan parameter yang pas, fungsinya menjadi lebih, fungsi atau prosedurnya menjadi lebih fleksibel. Oke, kesimpulannya itu. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti kalau kalian belajar bahasa pemrograman lain, kalian nggak pusing dengan fungsi dan prosedur ya.
Karena fungsi dan prosedur hanya ada di Pascal. Masalahnya nanti hanya ada fungsi saja. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Mau nanya. Ya. Yang di sebelumnya tapi di PPT sebelumnya itu kan Ya. di bawah programnya ada tulisan WinCRT. Itu apa ya, Pak? Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Itu salah. Bukan salah sih sebenarnya. Itu kalau pakai compiler, ya, Pascal for Windows. Itu pakai WinCRT. Ya, ada Pascal for Windows ya, tapi saya udah nggak punya, dulu punya. Itu pakai WinCRT. Kalau pakai Free Pascal yang biasa atau Turbo Pascal, ya itu pakai CRT saja, Win-nya dihapus. Oke ya. Pak, kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi, silakan. Oke, baik. Sambil nunggu nanti kalau ada yang bertanya, ya, untuk presensi hari ini, tolong kalian jelaskan tentang perbedaan fungsi dan prosedur ya, beserta parameternya. Pakai atau tidak pakai parameter, ya. Itu presensinya ya. 15 menit selesai itu kan ya. Oke, baik. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Baik ya, pertemuan hari ini kita cukupkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, insya kita ketemu lagi hari Jumat ya. Hari Jumat sesi 3. Oke, mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam kondisi sehat semua dan kita lebih baik lagi. Oke, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.